Baik, pada video ini saya akan menjelaskan materi metode analisis rangkaian menggunakan analisis node. Sebelumnya, langkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Lumban Gaul, NPM 2040302018, lokal A1, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Borneo Tarakan. Kita masuk ke dalam materi. Apa itu analisis node? Pengertian analisis node. Node atau titik simpul adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau dikenal dengan KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0. Di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui, atau analisis node lebih mudah jika pancatunya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah atau lebih dikenal DC maupun sumber bolak-balik lebih dikenal dengan AC. Referensi node. Di sirkuit biasanya diberi label node sebagai node referensi, disebut juga ground, dan menentukan tegangan node lainnya. Menurut definisinya, node referensi memiliki potensi 0 volt. Ini merupakan gambar daripada simbol node referensi atau lebih dikenal dengan ground. Seperti yang disebutkan, pemilihan node referensi bersifat arbitrer. Namun, pemilihan yang bijak dapat membuat pemecahannya lebih mudah. Tegangan node. Penurunan tegangan dari node ke node referensi atau ground disebut tegangan node. Untuk menjaga definisi sederhana, ukuran volt node biasanya ditentukan dengan polaritas positif. Pada slide ini tertera sebuah gambar di mana saya akan menjelaskan bagaimana menemukan dan memberi label tegangan node untuk rangkaian pada gambar ini. Sirkuit ini memiliki 5 node seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Gambar 3 ini merupakan semua node yang ada pada rangkaian. 5 node terletak pada titik pertama ini, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Diberikan varian warna untuk memudahkan dalam melihat titik-titik tersebut. 2 dari node memiliki 4 elemen yang terhubung dengannya. 2 node memiliki 4 elemen yang terhubung, 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah kandidat terbaik untuk menjadi titik referensi. Gambar 4 merupakan kandidat untuk referensi nodenya. Pada gambar 5 ini akan dipilih salah satu titik sebagai node referensi. Berdasarkan gambar 4 tadi, di gambar 5 di titik ini dijadikan sebagai node referensinya atau groundnya. Sekarang kita akan mendefinisikan tegangan node untuk node yang tersisa seperti yang digambarkan pada gambar 6. Tegangan node ini mewakili tegangan antara node dan tegangan referensi. Ketika ada sumber tegangan antara node dan node referensi,
tegangan node sesuai persis dengan tegangan dari sumber tegangan. Dalam contoh pada rangkaian ini, terdapat dua ukuran volt node. Sumber tegangan min 5 volt ditempatkan di antara referensi dan simpul diberi label sebagai V1. Oleh karena itu, V1 sama dengan min 5 volt. Jika ada sumber tegangan antara dua node, selisih antara tegangan node yang sesuai sama dengan tegangan dari sumbernya. Dalam rangkaian ini, sumber tegangan 10 volt berada antara node yang diberi label V2 dan V4. Oleh karena itu, V2 dikurang V4 sama dengan 10 volt. Penting untuk dicatat bahwa tegangan node positif dikurangi salah satu simpul negatif sama dengan tegangan sumber. KVL dapat digunakan untuk menunjukkan ini. KVL di sekitar loop min V2 ditambah plus 10 ditambah V4 sama dengan 0. V2 dikurang V4 sama dengan 10 volt. Sebut kembali bahwa node referensi selalu didefinisikan sebagai semua tegangan node. Berikut kita akan masuk ke dalam langkah-langkah analisis node. Analisis langkah yang pertama, analisis simpul yang berprinsip pada hukum Kirchhoff pertama atau KCL. Yang kedua, jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan sama dengan 0. Yang ketiga, tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Yang keempat, analisis simpul dapat diterapkan pada sumber searah atau DC maupun sumber bolak-balik atau AC. Kemudian yang kelima, analisis simpul lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Yang keenam, menentukan simpul atau node referensi sebagai ground yang berpotensi 0. Lanjut ke yang ketujuh, menentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non-referensi dan ground. Yang kedelapan, anggap tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Yang kesembilan, jika terdapat N node, maka jumlah node voltage adalah N-1. Jumlah node akan menentukan banyaknya persamaan yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita akan melihat contoh daripada rangkaian analisis node. Pada slide ini kita dapat melihat rangkaian analisis node di mana berdasarkan keterangan yang ada, node berupa huruf yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Junctionnya berupa lingkaran hijau seperti ini atau kuning. Elemennya berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Arah arusnya tanda panah. R-nya berupa resistansi atau lebih dikenal tahanan. V-nya voltage atau bisa disebut juga dengan tegangan. Dan VG merupakan ground-nya. Pada gambar di atas dimisalkan bahwa arah arus yang mengalir searah dengan putaran jarum jam, sehingga dapat diketahui jumlah node ada 5, yaitu
A, B, C, D, H, G, F, E. Jumlah junctionnya ada 3, yaitu B dengan elemen 2, 4, dan 3, C dengan elemen 4, 6, dan 5, dan H dengan elemen G, F, dan E. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh latihan. Pada slide ini terdapat satu rangkaian node yang dimana kita diberikan 4 pertanyaan. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan node referensinya atau groundnya. Yang kedua, menentukan jumlah N pada gambar tersebut. Yang ketiga, meninjau node voltage atau Vs-nya. Dan pertanyaan yang terakhir, menentukan nilai arus dengan menggunakan analisis node. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Letak ground pada suatu rangkaian berada pada bawah rangkaian, sehingga VG dimisalkan seperti pada gambar di bawah ini. Mengapa VG berada di bawah? Karena dekat dengan sumbernya dan nodenya berhubung dengan beberapa elemen-elemen. Pertanyaan yang kedua, pada rangkaian tersebut dapat diketahui jumlah N atau nodes adalah 3. 1, 2, 3. Sehingga jumlah persamaan N kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Jawaban yang ketiga, Vs dapat diketahui setelah mendapat jumlah N tadi. Sehingga Vs terdiri dari 2 persamaan, yaitu V1 dan V2. Untuk meninjau nilai V1 dan V2 dapat dilakukan dengan mengetahui arah arus pada rangkaian terlebih dahulu. Dan nilai tinjau V1 dan V2 dapat diketahui dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Kirchhoff 1. Sigma I masuk tambah sigma I keluar sama dengan 0. Maka diperoleh rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Tinjau V1, kita masukkan rumus sigma I sama dengan 0. Sigma I 4A kurang 7A kurang I1 kurang I2 sama dengan 0. I min 3A kurang I1 kurang I2 sama dengan 0. Selanjutnya V1 kurang 0 per 4 ditambah V1 kurang V2 per 8 sama dengan 3. Untuk memasuki tahap ini, terlebih dahulu kita menyamakan penyebutnya. Sehingga diperoleh 2 kali V1 per 2 kali 4 tambah V1 per 8 dikurang V2 per 8 sama dengan minus 3. Sehingga 3 V1 kurang V2 per 8 sama dengan min 3. Sehingga kita peroleh nilai persamaan pertama yaitu 3 V1 dikurang V2 sama dengan minus 24. Kemudian kita meninjau V2-nya dengan rumus yang sama yaitu sigma I sama dengan 0. Sigma I terdiri dari 7A dikurang I3 kurang I4 sama dengan 0. I3 tambah I4 sama dengan 7. V2 dikurang V1 per 8 tambah V2 dikurang VG per 12 sama dengan 7. Seperti meninjau pada V1, pada tahap ini kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sehingga diperoleh 3 kali V2 per 3 kali 8 dikurang 3 kali V1 per dikurang 3 kali V1 per 3 kurang kali 8 ditambah 2 kali V2 per 2 kali 12 sama dengan 7. 3 V2 tambah 2 V2 per 24 dikurang 3 V1 per 24 sama dengan 7. Sehingga 5 V2 dikurang 3 V1 per 24 sama dengan 7. Sehingga persamaan 2 dapat kita peroleh minus 3 V1 ditambah 5 V2 sama dengan 168. Setelah mengetahui V1 dan V2 atau persamaan 1 dan persamaan 2, kita lakukan eliminasi. Kita masukkan nilainya
3V1 dikurang V2 sama dengan min 24, minus 3V1 tambah 5V2 sama dengan 168. Kita eliminasi 3V1 plus 3 min 3V1 habis, coret, sehingga diperoleh 4V2 sama dengan 144, V2 sama dengan 36. Setelah mengetahui V2, kita substitusikan V2 tersebut ke persamaan pertama. 3V1 dikurang V2 sama dengan minus 24. 3V1 dikurang 36 sama dengan minus 24. 3V1 sama dengan minus 24 ditambah 36. 3V1 sama dengan 12. V1 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Setelah mengetahui nilai V1 dan V2, maka dapat diketahui nilai I dengan menggunakan salah satu persamaan umum di atas, yaitu I1 sama dengan V1 dikurang VG per 4. V1 sama dengan 4, VG-nya sama dengan 0. Jadi dapat diperoleh 4 dikurang 0 per 4 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1 ampere. Jadi dapat diperoleh nilai daripada arusnya berupa 1 ampere. Sekian penjelasan materi yang bisa saya bawakan. Sekiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.